Kan kebutuhanmu yang terutama adalah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya kebutuhan terbesar kita adalah hanya Tuhan, maka hidup kita akan nyaman, hidup kita akan terberkati, hidup kita tidak akan stres melihat fenomena yang terjadi. Pandemi COVID-19 nggak tahu kapan selesai. Kalau kita sadar kebutuhan kita adalah Tuhan, kita akan santai, kita akan nyaman, kita akan enjoy, kita akan terberkati. Karena kebutuhan kita itu adalah Tuhan. Setan akan terus menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini agar manusia melupakan kebutuhan terbesarnya, yaitu Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita Miracle Morning, yaitu mujizat di pagi hari. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah pelaku mujizat. Kalau saudara rindu hari pagi ini, maka karena saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Sebelum saya pakai firman Tuhan, mari kita akan puji kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan Yesus, sebab Kau yang terbesar Tuhan, Kau yang terindah dan termanis bagi kami. Kami muliakan Kau Tuhan Yesus, Raja atas alam semesta, pencipta segala yang ada. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Jamah dan lawatlah Tuhan tanpa terkecuali. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kiranya pujian tadi menyegarkan hati kita, menyegarkan roh kita. Amin. Kira pujian tadi menyentuh hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini saya akan berikan firman Tuhan kepada kita dengan tema hanya Tuhan satu-satunya solusi. Itu tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Mari kita buka
dalam Jepanya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan baca kepada kita Jepanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sebenarnya kebutuhan terutama dan terpenting bagi setiap umat manusia adalah Tuhan. Itulah kebutuhan terutama bagi manusia, siapapun dia, adalah kebutuhan yang paling penting dan terutama adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kita datang dari Tuhan dan kita akan pergi kepada Tuhan nantinya. Dan dasar saya mengatakannya adalah kita datang dicipta dari Allah, dan kelak kita akan juga pergi kepada Tuhan. Roma 11 berkat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Maka saya katakan kebutuhan kita manusia yang paling penting bukan harta dunia, tapi kebutuhan saudara dan saya adalah Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, baik maupun jahat. Setiap orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Saya sering katakan kepada jemaat saya layani, apakah Alkitab hanya untuk orang-orang Kristen? Saya katakan tidak. Bagi setiap orang ini firman Tuhan disampaikan. Jadi setiap orang akan menghadap Tuhan, siapapun dia. Dan setiap orang akan menghadapi penghakiman itu, baik yang jahat, baik itu yang baik. Maka saya katakan kebutuhanmu yang terutama adalah Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya kebutuhan terbesar kita adalah hanya Tuhan, maka hidup kita akan nyaman, hidup kita akan terberkati, hidup kita tidak akan stres melihat fenomena yang terjadi. Pandemi COVID-19 nggak tahu kapan selesai. Kalau kita sadar kebutuhan kita adalah Tuhan, kita akan santai, kita akan nyaman, kita akan enjoy, kita akan terberkati. Karena kebutuhan kita itu adalah Tuhan. Setan akan terus menawarkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini agar manusia melupakan kebutuhan terbesarnya, yaitu Tuhan. Setan berkata, uanglah segalanya. Akhirnya rela menipu, mencuri, meninggalkan ibadah demi uang. Uanglah segalanya, kata setan kepada manusia. Padahal bukan uang segalanya. Uang tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Saudara boleh tanya tetangga saudara yang punya uang simpanannya 10 triliun. Tanya dia, Bapak sudah puas dengan 10 triliun? 100% jawabannya belum puas. Tanya orang terkaya di dunia, Bill Gates, yang ratusan triliun uangnya, dan tanyalah dia, apakah Bapak sudah puas? Dia akan berkata belum puas. Kalau sudah puas, dia ada berhenti berbisnis dia akan fokus kepada Tuhan. Tapi karena belum puas dengan uang yang ratusan triliun, hingga dia masih mencari terus. Karena apa? Karena dia belum menyadari kebutuhan terbesarnya adalah Tuhan, bukan uang. Uang tak akan pernah memuaskan saudara dan saya. Dan memang kita perlu uang. Bukan berarti saya katakan kita berhenti bekerja, nggak cari uang. Kitab Timotius berkata, orang nggak bekerja jangan makan. Tapi mau saya katakan oleh firman Tuhan ini pada pagi ini, pada hari pada saudara, bahwa kebutuhan kita adalah Tuhan yang terutama. Setan terus bekerja keras menjauhkan anak-anaknya dari hadiratnya. Akan terus bekerja keras, menawarkan kenikmatan dunia, hedonisme, materialisme. Dia akan tawarkan agar saya dan saudara jauh dari hadirat Tuhan. Karena setan tahu di hadirat Tuhan kita dibebaskan, di hadirat Tuhan kita dipuaskan, di hadirat Tuhan kita disembuhkan. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Itu semua orang tahu, setan lebih tahu. Makanya setan berusaha membuat anak-anak Tuhan, manusia, menjauh dari hadirat Tuhan. Hingga ada orang Kristen hari Minggu kesempatan cari uang katanya, karena hari Minggu lebih banyak pendapatannya dari jualannya katanya.
Padahal itu tipuan setan yang menjauhkan orang Kristen dari hadirat Tuhan, menjauhkan orang Kristen agar tidak berkata bahwa Tuhanlah terutama. Saudara dikasih Tuhan, mari sadarlah. COVID-19 saudara pikir sudah luar biasa? Belum. Alkitab sudah mengatakannya. Kita akan melihat hal yang lebih gak masuk akal lagi akan terjadi. Virus yang lebih dasar lagi akan terjadi. Akan terjadi. COVID-19 tidak seberapa. Alkitab sudah menubatkan itu. Jadi mari di pagi ini, di hari ini, mari tanya dirimu, apa yang kau perlukan? Maka hati nurani berkata, Tuhanlah yang kau perlukan. Setiap orang. Jepanya pasal 2 ayat 1-3. Kita lihat di sana perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Itu perikop Jepanya pasal 2. Seruan untuk sadar bahwa kita hanya membutuhkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus mencari 3 hal jikalau ingin mengalami kebangunan dan pembaharuan berkat Tuhan. 3 hal dari pembahasan kita hari ini. Dalam ayat 3 dikatakan di situ. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Allah. Akan datang murka Tuhan yang tidak bisa dibatalkan siapapun. Murka Tuhan tak bisa dibatalkan siapapun. Lucifer sekalipun gak bisa membatalkan murka Tuhan, karena dia akan dimurkai. Kan di sana tempat dia. Jadi katakan sini, ketiga hal yang perlu kita cari. Yang pertama, carilah Tuhan dengan rendah hati. Kamu yang rendah hati yang melakukan hukumnya. Carilah Tuhan. Itu perintah firman Tuhan pagi ini. Carilah Dia. Bukan berarti kita kehilangan Tuhan, tapi carilah dengan sungguh-sungguh, carilah dengan serius, dan jangan salah mencari Tuhan. Karena apa? Setan melalui manusia dengan berkedokkan agama sedang menawarkan Allah yang lain, sedang menawarkan Tuhan yang lain kepada semua manusia di dunia. Setan pakai manusia dengan berkedokkan agama, menawarkan Tuhan yang lain, menawarkan Allah yang lain. Padahal Alkitab berkata 1 Yohanes 5:20 bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Itu 1 Yohanes 5:20. 2 Korintus 11 ayat 4, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa akan datang orang ke rumahmu menawarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Saudara bisa lihat 2 Korintus 11 ayat 4. Dia akan tawarkan Yesus lain kepadamu. Dia akan tawarkan Injil lain kepadamu. Bahkan dikatakan Alkitab, sekalipun malaikat memberitakan Injil kepadamu yang beda dari kuberitakan, terkutuklah dia. Jadi 2 Korintus 11 ayat 4 ini sedang digenapi dalam dunia nyata, terlebih dalam dunia maya. Sedang ditawarkan Yesus lain, Injil lain, roh yang lain sedang ditawarkan. Jadi kalau kita nggak kuat, saudara kasih Tuhan, kita akan terseret. Kita akan terseret. Jadi carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hai kamu yang melakukan hukumnya. Carilah Dia. Siapakah Tuhan itu? Kalau kau rindukan Dia, Dia akan datang kepadamu. Dia akan datang kepada saudara karena Dia rindu menjumpai saudara. Dia sangat rindu. Yang kedua dikatakan carilah keadilan. Carilah keadilan. Ketika saya menuliskan ini, saya mikir sama Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang dalam Alkitab bahwa di dunia tidak ada keadilan. Bahkan di gedung pengadilan pun tidak ada keadilan. Tuhan bilang itu di Alkitab. Tapi Alkitab berkata carilah keadilan. Apa maksud Tuhan di sini? Saudara kasih Tuhan, Mazmur berkata Tuhan itu adil. Berarti Tuhan mau tekankan lagi, cari Tuhan. Itu saja. Cari Tuhan. Karena tidak ada keadilan di dunia. Tidak ada keadilan. Tuhan yang mencatat di Alkitab. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Di gedung pengadilan pun tidak ada Tuhan. Maka kita bisa melihat kisah-kisah nyata di dunia nyata. Orang benar jadi salah, orang salah jadi benar. Itu terjadi. Sudah kasih Tuhan. Makanya Daud berkata, Mazmur pasal 1 2 sampai 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3.
Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Dikatakan di sana, kesukaannya Taurat Tuhan, hukum Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman siang dan malam. Apa arti siang dan malam? Siang itu berbicara kesenangan. Dalam waktu senang pun kita renungkan firman Tuhan. Renungkan pada waktu malam. Malam berbicara apa? Malam berbicara kesulitan. Dalam kesulitan pun renungkan firman Tuhan. Itu artinya renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Siang berbicara kesenangan, malam berbicara penderitaan. Renungkan itu siang dan malam. Dalam susah dan senang, renungkan firman Tuhan. Maka ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak ada bisa menghalangi pada musimnya. Tahu saudara, zaman sekarang ini ada banyak perubahan. Cuaca pun nggak menentu. Yang biasanya musim hujan, musim kemarau. Yang biasanya musim kemarau, musim hujan. Tanaman seperti itu. Yang kita tadi musim buah ini hasilnya sedikit, seharusnya melimpah di musim itu. Tapi kalau kita merenungkan Taurat Tuhan, kita akan menuai tepat pada waktunya. Amin. Yang terakhir dikatakan, carilah kerendahan hati. Carilah kerendahan hati, berlomba untuk rendah hati. Dan Tuhan itu adalah rendah hati. Kembali saya katakan di sini dalam Yefanya pasal 2 ini, cari Tuhan juga jawabannya. Cari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya rasa kita gak mampu untuk rendah hati. Tapi sepanjang kita mau datang kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan. Saudara kasih Tuhan, diberkati Tuhan. Carilah kerendahan hati, jangan sombong. Orang sombong itu musuhnya Tuhan. Yakobus pasal 4, 1 Petrus 5 dikatakan, Tuhan menjadi musuh orang sombong. Jika ada orang sombong di sekitarmu, tertawa saja, doakan dia. Dia akan jatuh pada waktunya. Gak usah stres. Saudara kasih Tuhan, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selagi berkenan. Amos pasal 5 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kita kembali, tetaplah miliki Tuhan. Dan sadarlah bahwa kebutuhan kita yang terbesar hanya Tuhan. Kalau kita punya prinsip itu dalam hidup kita, maka segalanya ditambahkan Tuhan. Kata Matius 6 ayat 33. Sekali yang ditambahkan, aka ondeng kata bahasa Bataknya. Jadi mari miliki Tuhan itu. Sadari bahwa saudara butuh Tuhan, bukan yang lain. Dan kalau kau sudah punya Tuhan, maka kau akan memiliki segalanya. Mujizat akan datang, mujizat akan terjadi di hidup kita. Inilah firman Tuhannya. Dan firman Tuhan memberkati kita, meneguhkan kita, menghibur kita, bahkan menyembuhkan kita semuanya. Haleluya. Kita memuji Tuhan satu pujian. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia. Haleluya. Yesus
Namamu ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan. Namamu ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan. Namamu, haleluya. Kami puji, kami muliakan namamu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah segalanya bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, mari Tuhan jamalah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, baik itu anak-anak, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, dan dunia kerja mereka. Tuhan berkati mereka semua. Mari Kau jamah semua Tuhan, dan selamatkan mereka semua. Bila firman-Mu Tuhan Kau teguhkan di hati kami semua. Bila kami sadar Tuhan bahwa kebutuhan kami yang terutama adalah Tuhan, tidak yang lain, hanya Tuhanlah kebutuhan kami terutama. Maka sekalinya Kau tambahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, bila Kau terus memberkati pelayanan Miracle Morning ini, bila semakin memperluas kerajaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.